bercerita part 2. Assalamualaikum teman. Hari ini aku akan melanjutkan kisah yang paling seru nih. Kisah ulama besar saat masih anak-anak. Aku akan menceritakan kisah Hisham bin Ammar bin Nusair. Hisham adalah seorang ulama besar. Di zamannya, di antara ulama yang meriwayatkan hadis dari beliau adalah Imam Bukhari, Ibnu Majah, Imam At-Tirmizi, dan ulama lainnya. Terus Bagaimana Hisham kecil? Hisham rahimahullah bercerita, ayahku menjual rumah kami dengan harga 20 dinar. Kemudian menyiapkan keperluanku untuk naik haji ke Mekah. Kemudian aku pergi ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, aku menghadiri majelis Imam Malik bin Anas rahimahullah. Aku sudah menyiapkan beberapa permasalahan yang ingin aku tanyakan. Aku mendatangi Imam Malik. Beliau duduk seperti seorang raja. Sedangkan orang-orang bertanya kepadanya. Dan pertanyaan itu dijawab setelah pelajaran selesai. Aku bertanya, "Sampaikanlah kepadaku hadis." Beliau berkata, "Tidak, tapi bacalah." Aku memaksa agar beliau menyampaikan hadis yang beliau hafal. Tapi beliau ingin aku membaca catatan hadis yang beliau dengarkan. Karena aku memaksa Imam Malik rahimahullah, ia pun marah dan memerintahkan seseorang mengusirku. "Pergilah dengan anak kecil ini dan pukuli ia 15 kali." Orang itu memukuliku 15 kali. Aku menangis sambil berdiri. Imam Malik bertanya, "Apa yang membuatmu menangis? Apakah pukulan itu menyakitkanmu?" Aku menjawab, "Ayahku menjual rumahnya seharga 20 dinar. Namun engkau malah memukulku. Sedangkan aku tidak melakukan kesalahan. Sungguh, aku tidak akan merelakannya." Hisham rahimahullah menangis. Bukan karena sakitnya pukulan yang ia rasakan. Tapi ia menangis karena sedih. Sebab ia tidak dapat belajar hadis kepada Imam Malik. Imam Malik berkata, "Lalu apa tembusannya agar aku memaafkan kau?" Aku berkata, "Sampaikanlah kepadaku 15 hadis." Lalu Imam Malik menyampaikan 15 hadis. Kemudian aku berkata, "Tambahkanlah pukulannya dan tambahkan pula penyampaian hadisnya." Mendengar itu Imam Malik tertawa. Biasa, Hisham rela dipukul asalkan ia mendapatkan hadis. Ia rela setiap pukulan diganti dengan satu hadis. Hingga akhirnya beliau menjadi ulama besar Islam. Pelajaran yang kita dapat diambil dari kisah ini adalah salah satu sebab utama kesuksesan seorang anak dalam menuntut ilmu adalah dukungan orang tua untuk anaknya. 2. Kita harus rela berkorban untuk mendapatkan ilmu. Sebagaimana ayah beliau menjual rumah untuk modal menuntut ilmu ke Madinah. 3. Seorang penuntut ilmu bersedih dan menangis tidak karena sakit di badan, tapi karena ia belum bisa mendapatkan ilmu yang ia inginkan. Sampai sini dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.